Hai 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 baby. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu aktif, dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Andri dalam pelajaran SBDP tema 1, materi tentang dasar-dasar gerak tari. Oke, let's check it out. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Andri. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tema 1 muatan SBDP KD 3.3 tentang dasar-dasar gerak tari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui gerak dasar dalam tari, yang kedua mengetahui pola lantai dasar dalam tari, yang ketiga, mengetahui formasi gerak pada tari bungong jumpo. Yang keempat, mengetahui alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Dan yang terakhir, mengetahui hal yang perlu diperhatikan sebelum dan saat mementaskan tari. Nah, selanjutnya kita bahas dasar-dasar gerak tari. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar di mana dalam tari tersebut Ibu ambil contoh adalah tari Bambang Cakil yang menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. Gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Lagu pengiring tari dapat menggunakan lagu daerah. Contohnya pada lagu Lir Ilir dari Jawa Tengah. Nah, jadi adik-adik juga bisa melihat di gambar yang Ibu berikan. Jadi lagu Lir Ilir ini dari Jawa Tengah ini merupakan lagu pengiring tari Gambyong. Nah, ayo perhatikan gerak dasar pada tari berikut. Nah, jadi terdapat beberapa gerak dasar pada tari. Kita bahas yang pertama adalah gerakan 1 dan 2. Nah, pada gambar anak-anak bisa perhatikan penari berjalan berdampingan dengan kedua tangan melentik di samping badan. Penari bergerak ke kiri dan ke kanan. Tangan berada di samping badan dan dilentikan. Lalu berjalan ke tengah panggung menghadap depan. Nah, selanjutnya gerakan 3 dan 4. Penari berputar dengan arah berlawanan. Tangan kanan berada di bahu dan tangan kiri direntangkan ke samping. Nah, untuk gerakan kelima, penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Kedua tangan diletakkan di bahu. Nah, gerakan keenam, penari bergerak secara bersamaan. Kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Dan gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan keluar panggung. Kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Nah, jadi nanti anak-anak silahkan dicek dari gerakan pertama hingga gerakan terakhir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, fungsi pola lantai dalam tari adalah yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari, yang kedua, memperindah tarian, dan yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, jadi ada contoh pola lantai. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ya. Jadi pola lantai gerakan ke-1. Berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Ya, silahkan diamati gambarnya. Jadi ini adalah pola lantai gerakan ke-1. Selanjutnya, pola lantai gerakan kedua. Setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru.
gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Nah, ini juga sudah Ibu berikan gambarnya, silakan anak-anak perhatikan ya. Nah, selanjutnya ada pola lantai gerakan ketiga, yaitu setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, jadi ini adalah skema pola lantai gerakan ketiga, yaitu membentuk barisan horizontal. Nah, yang keempat, pola lantai gerakan keempat, yaitu setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru, seperti pada skema gambar yang Ibu berikan. Nah, pola lantai gerakan kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, jadi gerakan pola kelima ini penarinya membentuk lingkaran seperti pada gambar. Oke. Nah, jadi untuk formasi gerak tari ini contohnya, salah satu contohnya itu adalah pada tari tradisional, yaitu tari Bungong Jumpo. Nah, tari asli dari Aceh ini artinya adalah bunga cempaka yang ditarikan secara berkelompok. Maka dalam tarian berkelompok diperlukan sikap-sikap kekompakan, kebersamaan, saling menghargai, keseriusan, kesungguhan, dan kedisiplinan. Dan pada tari ini terdapat dua jenis gerakan yang bisa digunakan, yaitu jenis gerakan berdiri dan gerakan duduk. Nah, selanjutnya pada tari Bungong Jumpo terdapat 4 formasi gerak tari. Jadi anak-anak silahkan diperhatikan di gambar perbedaan antara formasi gerak satu dengan yang lain. Jadi kalau di tari Bungong Jumpo ada formasi gerak A, ya. Jadi semua penari itu membentuk satu garis lurus. Kemudian untuk formasi gerak B itu penarinya membentuk huruf V. Kemudian formasi gerak C, para penari membentuk lingkaran. Dan formasi gerak D, para penari saling berpasangan. Ya, nah jadi anak-anak silahkan diperhatikan perbedaan formasi gerak antara gerak satu dengan yang lain pada tari Bungong Jumpo. Nah, selanjutnya kita bahas menari dengan lagu pengiring lir ilir. Nah, jadi ini salah satu contoh lagu pengiring lir ilir ya. Nah, tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Nah, menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Oke, jadi di sini Ibu berikan contoh-contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Misalnya yang pertama adalah gendang. Jadi gendang cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Kemudian ada tamborin, itu bisa dipukul atau digoyangkan. Yang ketiga itu ada marakas dengan cara digoyangkan. Dan yang terakhir adalah gamelan. Jadi gamelan ini dimainkan dengan cara dipukul. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari. Jadi silakan diperhatikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari. Yang pertama adalah gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya, kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Oke, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari.
Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat mementaskan tari. Yang pertama adalah gerakan dan teknik menari. Nah, semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah ekspresi. Nah, jadi pada saat menari, tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian sehingga pesan dan tarian dapat dipahami oleh penonton. Nah, jadi ekspresi itu pada saat menari bisa ditunjukkan misalnya ekspresi sedih, ya, ekspresi bahagia, ya, atau ekspresi marah. Nah, jadi kedua hal ini harus diperhatikan pada saat mementaskan tari. Nah, jadi sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Dan untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi ini, nanti setelah menonton video, silakan anak-anak jawab soal-soal kuis ya yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.